Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 15 dengan judul indahnya memberitakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang. Setiap orang Kristen yang mengalami anugerah Allah harus mengabarkan Injil kepada orang-orang. Nah, mengapa Injil harus diberitakan? Pertama-tama karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Berdasarkan konteks firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 4-15, di ayat kelima dikatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Namun tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Hal ini dapat kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 10-20. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia yang berdosa sama seperti orang yang tenggelam di dalam lumpur hisap. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Semakin ia berusaha untuk keluar daripada lumpur tersebut, semakin ia terhisap ke dalam lumpur tersebut. Namun puji Tuhan, ada solusi yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu hanya melalui Kristus kita dapat dibenarkan. Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia adalah wakil seluruh umat manusia, sama seperti Adam yang mewakili manusia jatuh ke dalam dosa. Namun oleh ketaatan Kristus, maka Tuhan membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini Kristus tidak membatalkan hukum Taurat, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Namun Kristus memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Sungguh hikmat Allah, sungguh luar biasa dan tak terselami. Ia menetapkan Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat sekaligus sebagai pembuka jalan bagi kebenaran Tuhan melalui iman. Nah, jadi manusia tidak perlu mengambil inisiatif atau bersusah payah seperti yang digambarkan Paulus di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, atau harus memenuhi tuntutan hukum Taurat seperti sunat bagi orang-orang Yahudi. Semua telah dilakukan Allah dan diberikan kepada kita. Sehingga sama seperti perkataan Musa di dalam Ulangan 30 ayat 14 yang juga dikutip oleh Rasul Paulus di ayat ke-8, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman tentang iman yang diberitakan oleh Paulus dan kawan-kawan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa Kristus sudah menggenapi akan tuntutan hukum Taurat, maka bagian manusia hanyalah beriman kepadanya. Inilah yang disampaikan di dalam ayat 9 sampai yang ke-10, bahwa dengan mengaku percaya kepada Yesus sepenuh hati dan mengaku secara verbal melalui mulut, maka kita akan diselamatkan. Pengakuan verbal atau kata-kata ini tentu saja harus dimulai dari keyakinan di dalam hati, bukan hanya sekedar pengetahuan belaka. Dalam teks ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya sekedar luapan emosi atau persetujuan intelektual, namun persandaran seluruh hidup kita kepada Kristus. Di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat kita berseru. Nah, berseru merupakan bentuk iman yang mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi Paulus berkata di ayat 14-15, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan retorika dari Paulus yang menjelaskan bagaimana proses seseorang dapat beriman kepada Yesus Kristus, di mana harus ada yang mengutus para pemberita-pemberita Injil agar ada orang-orang yang dapat mendengarkan Injil. Melalui mendengarkan Injil, seseorang dimungkinkan untuk dapat percaya dan berseru kepada Yesus Kristus. Dengan mengutip Yesaya 52 ayat 7, Paulus berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sungguh Injil adalah kabar baik yang harus didengarkan oleh setiap orang yang terbelenggu oleh dosa. Dengan mendengarkan Injil, seseorang dimungkinkan untuk dapat percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah hal ini adalah sesuatu yang indah jika seseorang percaya dan diselamatkan?
Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 15 ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Kiranya renungan ini boleh menjadi pendorong agar kita terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.